Halo guys, balik lagi bersama Duelisit L ya. Jadi pada konten kali ini ya saya akan berikan konten rekomendasi ya. Jadi akan saya rekomendasikan di sini ini untuk hand trap ya. Jadi hand trap itu semacam kartu monster yang bisa eh, aktif di tangan ya, yang bisa aktif di tangan dan biasanya efeknya itu mirip seperti trap gitu ya, efeknya itu mirip seperti trap, makanya hand trap ya. Jadi dia bisa aktif di tangan, jadi nggak perlu di set. Kalau trap kan harus di set dulu, kalau hand trap itu bisa langsung aktif di tangan. Jadi nanti ada 10 kartu ya yang bisa saya rekomendasikan ya, baik kartu yang didapat dari box maupun kartu yang didapat gratisan ya, dari card reader atau mungkin dari tiket gitu ya. Guys. Mungkin langsung saja kali ya. Jadi rekomendasi yang pertama ya itu jelas banget, ini nggak perlu dipertanyakan ya. Jadi rekomendasi yang pertama itu efek failure guys. Mungkin saya langsung lihat di popular card saja. Berarti rekomendasi yang pertama itu efek failure ya. Jadi failure ini ada di box ini ya, Deep Emotion. Ini termasuk box baru. Jadi efeknya ya, jadi pas di turn lawan, di main fase lawan, itu kita bisa mengirim kartu ini di graveyard, kemudian target satu efek monster yang lawan kontrol ya, itu efeknya ke negate ya. Jadi intinya ini bisa negate efek dari suatu monster lawan gitu ya. Seperti itu ya, efeknya bagus ya. Jadi ini bisa dipakai untuk menggagalkan combo lawan ya. Nah, biasanya ini dipakai di turun pertama ya. Jadi pas lawan dapat turun pertama, kita bisa aktifin efek ini ya. Karena ini efeknya hanya bisa aktif di turun lawan saja ya. Jadi pas di turun lawan dapat turun pertama ya, kita bisa aktifin efek kartu ini di tangan. Nah, lawan itu bisa kombonya itu nggak bisa lanjut ya, gagal, kombonya itu gagal ya. Tapi untuk beberapa deck ya ada yang tetap bisa lanjut juga gitu ya, seperti itu. Tapi untuk beberapa deck juga ketika udah kita punya failure di tangan, nah pas di turun awal mereka udah langsung stop kombonya ya, nggak bisa lanjut lagi gitu ya. Itu rekomendasi yang pertama, failure. Kemudian rekomendasi yang kedua itu ada Didi Crow ya. Didi Crow. Jadi biasanya itu trap ya, spell ataupun hand trap itu menyesuaikan meta sekarang guys. Jadi meta sekarang itu banyak deck-deck yang special summon dari graveyard, atau ngambil kartu dari graveyard atau ngaktifin efek di graveyard ya, banyak ya. Jadi makanya Didi Crow ini bagus banget untuk meta sekarang. Jadi ini recommended banget gitu ya, Didi Crow ya. Ini rekomendasi yang kedua. Nah, kenapa ini nggak saya kasihkan ke rekomendasi yang pertama? Karena sekali lagi menyesuaikan dengan meta ya, meta sekarang. Nah, kalau meta sekarang nih Didi Crow bagus banget nih gitu ya. Tapi nanti kalau metanya udah berganti ya, lawan banyak mungkin ya kartu-kartunya itu nggak mungkin nggak spesial sama dari graveyard, atau mungkin nggak aktif efek dari graveyard ya, berarti otomatis Didi Crow ini nggak terlalu kepake gitu guys ya, seperti itu ya. Jadi Didi Crow ini saya taruh ke rekomendasi yang kedua ya, walaupun untuk saat ini mungkin Didi Crow lebih bagus mungkin ya dari Failure ya, tapi dua-duanya bagus kok guys ya, dua-duanya bagus. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ya, ini kartu gratisan ya, Kitroid ya. Tadi di Crow itu kamu bisa dapat di ini ya, box Shining Hope atau Selection Box volume 5 ya. Atau bisa juga kamu tuker di tiket ya, bisa juga tiket-tiket lama itu biasanya bisa buat nukerin di Crow gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu Kitroid guys. Nah, Kitroid ini dia bisa, nah jadi kalau kita discard kartu ini ya,
Jadi otomatis kita nggak bakal kena damage di battle itu ya, di turun itu. Ya. Oh sorry. Jadi kalau misalkan lawan ini melakukan direct attack ya, direct attack, nah kita bisa discard kartu ini dari tangan. Nah otomatis kita nggak dapet damage dari kartu itu ya. Jadi kita bukan menegate attacknya, bukan, tapi kita nggak dapet damage dari battlenya ya. Dan ini bisa aktif 2 kali ya, aktif di tangan dan aktif di graveyard ya. Intinya dari 2 kali direct attack kita nggak dapet damage ya, bisa 2 kali sampai 2 kali gitu ya. Jadi yang pertama aktif di tangan, yang kedua aktif di graveyard gitu guys ya. Itu rekomendasi yang ketiga. Ini bisa didapat dari card reader ya. Jadi ini bisa didapat dari card reader. Nah, dari card reader. Nah, di sini guys. Nah, dari sini ya. Tapi ini harus nunggu dulu ya. Ini belum jadi kan ini tiap 8 jam kan ganti ya. Jadi sampai muncul Kitroid ya. Jadi ya harus sabar gitu ya. Jadi kalau sekarang nggak muncul ya berarti nanti mungkin di 8 jam berikutnya bakal muncul gitu ya. Oke, itu yang ketiga. Nah, kemudian rekomendasi yang keempat ya, rekomendasi yang keempat itu ada ini guys. Nah ini guys, Schoolmaster ya, Schoolmaster. Jadi Schoolmaster ini ya, jadi pas di turun kita maupun di turun lawan gitu ya. Jadi kalau ada lawan itu aktifin efek di graveyard ya. Nah kita bisa negate efeknya ya dengan cara mengirim kartu ini ke graveyard ya, kan hand trap ya, jadi aktifnya dari tangan. Jadi kita bisa menegate efek yang aktif di graveyard ya, entah itu efek dari spell, efek dari trap ataupun dari monster gitu ya. Seperti itu guys ya. Ini bisa didapat dari penukaran ya di card reader ya. Bisa juga dari tiket ya, di SR tiket ada kok ya, ini di SR tiket ada. Jadi nanti tinggal kalian tukar saja di SR tiket ya, ini kartu gratisan, makanya saya kasih di rekomendasi keempat ya. Ini kartu gratisan dan efeknya bagus gitu ya. Oke guys, itu efek yang rekomendasi yang keempat ya. Jadi barangkali metanya itu banyak ngaktifin efek di graveyard ya. Saya rasa ini Schoolmaster bagus banget kalau dibawa ya. Oke, itu rekomendasi yang keempat. Nah, untuk rekomendasi yang kelima ya. Untuk rekomendasi yang kelima itu ada di box guys. Bentar. Oke. Bentar guys. Oke, nah ini guys ya. Jadi rekomendasi yang kelima ini ada Droll and Lockbird ya. Mungkin untuk sekarang ini nggak terlalu meta ya. Jadi sama kayak Didi Crow dulu, Didi Crow kan nggak terlalu meta banget gitu ya. Kasusnya seperti itu. Karena tergantung deck meta sekarang ya. Karena deck meta sekarang kan banyak special summon dari graveyard ya, ngambil kartu dari graveyard gitu ya. Makanya Didi Crow bagus banget gitu ya. Nah, untuk yang Droll and Lockbird ini efeknya itu kalau lawan ngambil kartu dari deck gitu ya. Jadi kalau lawan ngambil kartu dari deck, nah kita bisa discard kartu ini dari tangan ke graveyard. Nah kemudian lawan nggak bisa ambil kartu lagi dari deck gitu ya. Seperti itu guys ya. Jadi kalau misalkan deck-deck meta ya, misalkan deck-decknya itu banyak ngambil kartu dari dari deck ya. Nah kartu ini berguna banget guys. Otomatis dia ngambilnya cuma bisa sekali saja gitu ya. Setelah itu nggak bisa ngambil lagi dari deck gitu ya. Gitu guys ya, Droll and Lockbird. Mungkin sekarang belum meta ini ya, karena belum banyak deck yang mungkin ngambil kartu dari
deck gitu ya. Walaupun ada, cuman kan dia belum meta. Jadi ya mungkin Drop and Lockbird ini belum terlalu kelihatan gitu ya efeknya ya. Cuman saya rasa ini bagus banget ya. Tinggal nunggu aja metanya itu meta yang ngambil kartu dari deck ya. Oke guys, itu rekomendasi yang kelima ya, Droll and Lockbird. Nah, kemudian rekomendasi yang keempat. Oke, ini masih di deck lagi. Bentar. Ini kayaknya. Oh, bukan guys. Bentar. Saya lupa di mana ya. Ini apa ya? Cybernetic ya. Oh, bukan ding. Sorry. Dark Dimension ya. Bentar guys. Saya lupa guys, di mana dia? Oh, di ini kayaknya di Future Horizon. Nah, ya betul. Oke, ini yang keenam guys, Artifact Lancea ya. Jadi dia punya dua efek ya. Jadi efek di tangan ya. Jadi kita bisa tribute kartu ini atau dari tangan maupun dari field ya. Kemudian kedua, berarti efeknya ke kita juga ya. Jadi kedua player itu nggak bisa banish kartu dari nggak bisa banish kartu ya. Berarti otomatis kalau banish ya bisa banish di field, bisa dari graveyard gitu ya. Intinya kita nggak bisa banish kartu. Jadi kalau deck-deck metanya itu sering banish kartu, entah itu di graveyard atau entah itu dari field gitu ya. Ya efek ini bagus banget gitu ya. Ini pernah meta waktu zamannya Orcus ya. Jadi ini sering dibawa karena kalau Orcus kan banyak efek yang ngebanish gitu ya. Efeknya dari ngebanish kartu. Ya. Jadi otomatis kalau ini kita pakai gitu ya, ini kita pakai ya berarti otomatis lawan nggak bisa banish kartu, otomatis ya kombonya nggak jalan gitu ya. Biasanya kalau udah seperti itu biasanya langsung end fase ya, kemudian paling dia masang trap gitu ya atau spell. Kalau dia nggak punya spell atau trap ya udah tinggal nunggu kalah aja gitu ya. Nah ini efeknya bagus banget ya. Ini rekomendasi yang ke-6 ya, jadi Artifact Lancea. Oke ya. Nah, kemudian lanjut ya ke rekomendasi yang ke-7. Nah, rekomendasi yang ke-7 ini ada. Nah, ini saya bingung nih yang 7, 8, 9, 10 ya, karena ini sebenarnya kartunya itu nggak terlalu worth it ya. Cuman ya kalau nggak punya kartu lain ya berarti ini nggak apa-apa sih dibawa gitu. Oke, jadi yang rekomendasi yang ke-7 ya, bentar. Ini ada di sini guys. Nah, ini guys. Right Princess ya. Ini hand trap ya. Sebenarnya efeknya bagus, cuman dia ngefeknya ke kita juga ya. Jadi you can send this card from your hand or field to graveyard. Jadi kita bisa ngirim kartu ini dari tangan ke graveyard. Kemudian semua monster yang di field itu attack sama defense-nya berkurang 300 kali ranknya atau levelnya. Jadi kalau dia monsternya level 10 ya, otomatis attack-nya berkurang 3000 ya. Wah, keren kan? Ya keren sebenarnya efeknya ya, cuman ya menurut saya masih ada yang lebih bagus dari ini gitu ya. Seperti itu guys ya, dan ini efeknya ke kartu kita juga gitu ya. Jadi kartu kita juga kena ini juga gitu ya. Dan ini bisa aktif di turun kita maupun di turun lawan ya. Gitu ya. Jadi langsung attack-nya itu langsung berkurang 300 kali ranknya ya. Jadi kalau monsternya rank 8 ya berarti kurang 2400 ya. Kadang attack-nya jadi 0 guys. Cuma nanti setelah
setelah udah entrant ya berarti nanti balik lagi, jadi pasti turun itu aja ya, pasti turun itu aja ya. Oke, itu rekomendasi yang ketujuh ya. Dan ini gacanya harus di box ya, di box, entah itu di box ataupun di selection box. Ini juga ada di selection box ya. Kalau nggak salah selection box volume 6 kalau nggak salah ya. Nanti kalian cek sendiri aja ya. Ini bisa didapat dari selection box juga. Bright Princess ya. Kalau kalian nggak punya kartu lain, bolehlah bawa kartu ini gitu ya. Oke, ini itu yang ke 7 ya, ke-7 ya. Nah, sekarang ke yang ke-8. Oke. Yang ke-8 ini ada Battling Boxer Fail ya. Battling Boxer Fail. Nah, jadi when you take damage you can special. Oke, jadi ketika di battle puzzle gitu ya, misalkan kamu kena damage nih, misalkan 3000 ya, 3000 damage ya, entah itu direct attack maupun dari monster lawan ya, maksudnya dari battle dengan monster ya, battle antar monster. Jadi ketika kita dapat damage, battle damage, nah kita bisa special summon monster ini dari tangan gitu ya. Nah kemudian LP-nya itu balik lagi gitu ya. Jadi kalau tadi kita kena damage 3000 ya, berarti setelahnya 3000 tadi balik lagi ya. Jadi balik ke awal lagi. Jadi nambah 3000 lagi. Jadi LP-nya nggak berkurang jadinya ya. Dan kita bisa special summon monster ini dari tangan. Berarti otomatis kita bisa ngedefend lagi kan. Nah, ngedefend dari attack lagi. Jadi bisa 2 kali defend guys ya. Pas dari dari pas kita kena damage, kemudian kan LP kita balik lagi. Nah, kita special summon monster ini dalam defend gitu ya. Otomatis kan kita bisa defend 1 kali lagi, 1 kali attack lawan lagi ya. Nah, sayangnya ini ada limitnya guys. Kartunya ini limit 3 ya. Kalau nggak limit sih mungkin worth it aja ya di bawah ya. Cuman ini ada limitnya. Jadi kalau kalian misalkan nggak punya, misalkan kartu ini nggak support ke deck gitu ya, ini kan kartu monster ya, kalau nggak support ke deck ya menurut saya nggak terlalu worth it gitu ya. Cuman kalau misalkan kalian nggak punya trap ataupun spell atau hand trap lain ya bolehlah bawa ini ya, Battling Boxer Fail ya. Oke, jadi sebenarnya mirip seperti ini ya, mirip seperti apa tadi yang awal Kitroid ya. Bisa nih, ibaratnya kita bisa gagalin 2 kali serangan lawan gitu ya, 2 kali attack lawan. Oke, itu rekomendasi yang ke-8 guys. Nah kemudian rekomendasi yang ke-9 ya, ini masih ada di box lagi. Oke, ada di box yang paling awal ya. Tapi walaupun saya bilang ini rekomendasi ya, sebenarnya ini rekomendasi yang ke-9 ya. Jadi kalian harusnya ya milihnya yang paling nggak yang awal-awal tadi lah, yang awal-awal tadi. Oke, jadi rekomendasi yang ke-9 itu ada ini guys, Spirit Kuriboh ya. Jadi ketika lawan itu declare attack gitu ya, kita bisa aktifin kartu ini di tangan, kemudian mengganti yang awalnya attack jadi defend ya, yang awalnya attack itu jadi defend ya. Dan ini bisa support di ritual summon juga ya, Spirit Kuriboh ya. Jadi pas lawan ngattack, nah kita bisa ganti yang awalnya posisi attack jadi posisi defend ya, otomatis dia kan nggak bisa attack ya kalau misalnya dalam posisi defend seperti itu ya. Oke, itu sih efeknya ya. Jadi mirip ya, intinya gagalin attack lawan lah ya, tapi cuman bisa sekali aja gitu ya. Kalau tadi Kitroid kan bisa 2 kali defend ya, 2 kali defend, kemudian yang tadi Battling Boxer kan juga 2 kali defend ya. Kalau tadi cuman bisa sekali aja, sekali defend aja. Oke, itu efek yang rekomendasi yang ke-9.
Nah, rekomendasi yang terakhir ya, masih dengan hand trap juga. Kalau yang terakhir ini nggak perlu dari box ya, ini bisa ditukerin dari tiket. Oke. Atau saya bukannya atau nggak pasti dari sini aja ya. Oh sorry guys, salah guys. Ntar. Rekomendasi yang terakhir itu Kuribu guys ya, cuman ntar saya cari dulu kartunya. Kuribu, mana Kuribu ya? Aduh, oke, atau kita cek dari SR-nya aja lah. Kalau nggak salah sih SR ya, SR apa R ya, lupa saya. Coba kita cek, kayaknya ada di SR, coba ya. Kuribu. Ini guys, Kuribu guys ya. Jadi ini sama ya, jadi efeknya mirip seperti Kitroid ya, cuman dia bisa sekali aktif di tangan aja ya. Kalau Kitroid kan bisa aktif di tangan dan di graveyard. Kalau Kuribu ini bisa aktif di tangan aja ya. Pas di graveyard ya nggak kepake lagi, nggak bisa aktif lagi. Itu aja sih efeknya ya. Dan ada satu lagi, guys ya. Ini efeknya mirip seperti Kuribu ya. Bentar, saya lupa nama kartunya. Bentar guys. Atau barangkali ada yang ingat ya, nanti silahkan di komen saja ya. Kartu yang efeknya mirip seperti Kuribu ya. Saya lupa nama kartunya ya. Efeknya kurang lebih sama lah ya. Kurang lebih sama. Ada satu lagi guys ya. Oke, mungkin itu ya beberapa rekomendasi kartu hand trap ya yang bisa saya berikan ya. Barangkali kalian punya rekomendasi lain, silakan komen gitu ya. Barangkali tadi ada yang kelewat gitu guys ya. Barangkali ada yang kelewat, silakan komen ya untuk bahan referensi yang lain saja ya gitu ya. Cuman tetap 3 rekomendasi saat ini ya berarti yang pertama itu ada Veiler, kemudian yang kedua Didi Crow, yang ketiga itu Kitroid ya. 3 itu guys ya. Selainnya ya kalau kalian gak punya 3 itu ya bisa pakai rekomendasi yang saya berikan tadi yang di bawahnya gitu ya. Oke, itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau kalian punya saran lain ya, hand trap lain, silakan komen ya, ramaikan postingannya ya. Jangan lupa subscribe guys ya. Ini saya butuh banget bisa sampai 1000 subscribe ya. Nanti ketika saya udah 1000 mungkin saya bakal giveaway ya. Jadi giveaway deck-deck yang deck-deck yang saya review di channel ya. Mungkin bakal saya giveaway ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sampai jumpa kawan. Dadah.